Saatnya memasuki jam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya, harus tetap semangat. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Amin. Semoga pada pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan jangan lupa ya, biasakan membaca doa sebelum dan sesudah aktivitas agar kegiatan yang kita lakukan ini bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai, silahkan terlebih dahulu rapihkan tempat duduknya. Apabila ada sampah, silahkan ambil dulu ya. Nah, pakaiannya juga rapihkan. Kemudian, siapkan juga alat-alat tulisnya ya. Nanti saat penyampaian materi, silahkan kalian catat bagian-bagian yang terpentingnya ya. Oke, sudah rapi semua ya. Nah, anak-anak, biasakan untuk seperti ini ya, agar pembelajarannya juga lebih kondusif dan nyaman ke kaliannya juga ya. Selanjutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Silahkan dicek ya teman-temannya, barangkali ada yang sakit, izin. Silahkan dicek. Bagaimana? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, langsung kita mulai saja ya. Nah, di sini Ibu punya satu video nih. Silahkan bisa disimak terlebih dahulu ya. Oke, dari video tadi kira-kira kita mau belajar apa sih? Iya betul, tentang gunung api ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang proses vulkanisme beserta dampaknya terhadap kehidupan. Nah, berbicara tentang gunung api, ada yang tahu tidak berapa jumlah gunung api aktif yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, jadi Indonesia itu memiliki sekitar 127 gunung api aktif nih. Banyak juga ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? 127 gunung api yang ada di Indonesia itu tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga ke Pulau Seram dan Laut Banda. Selain itu juga terdapat jalur penunjam besar di lengan utara Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Filipina. Jalur inilah yang dinamakan dengan The Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana, salah satunya adalah gunung meletus. Nah, untuk pengertian dari vulkanisme itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas gunung api, yaitu bergeraknya magma dari dalam lapisan bumi atau litosfer yang menyusup ke lapisan yang paling atas atau sampai ke permukaan bumi. Nah, di dalam litosfer ini terdapat magma yang menempati suatu kantong yang dinamakan dengan dapur magma atau yang disebut dengan, ya betul, batolit. Nah, kedalaman dan letak dari dapur magma itu bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya dalam dan ada juga
dapur magma yang letaknya sangat dangkal atau dekat dengan permukaan bumi. Nah, kenapa bisa berbeda seperti itu? Jadi, perbedaan dari letak dapur magma itu disebabkan karena adanya perbedaan kekuatan dari letusan gunung api tersebut. Nah, pada umumnya, dapur magma yang letaknya dalam itu akan menimbulkan letusan api yang cukup kuat dibanding dengan dapur magma yang letaknya dangkal. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa vulkanisme itu merupakan pergerakan magma dari dalam lapisan bumi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu magma? Silahkan acungkan tangan ya. Iya, Raffi, silahkan. Nah, betul ya yang dikatakan Raffi tadi. Jadi, magma itu merupakan bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan, dan gas yang terdapat di dalam lapisan bumi atau litosfer. Selanjutnya, ada gerakan magma yang berhubungan dengan aktivitas vulkanisme. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama ada intrusi magma dan ada ekstrusi magma. Nah, apa itu intrusi magma? Nah, intrusi magma itu merupakan menerobosnya magma dari lapisan kulit bumi tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, intrusi magma itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah intrusi datar, yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Kemudian ada intrusi lakolit, yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya itu seperti lensa. Kemudian yang ketiga ada intrusi gang atau korok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Kemudian yang keempat ada intrusi diaterma, yaitu lubang pipa di antara dapur magma dan kebun dan gunung api. Bentuknya itu silinder memanjang ya. Nah, terjadinya intrusi magma itu menghasilkan bentukan. Nah, jadi bentukan hasil intrusi magma itu merupakan sumber mineral yang memiliki arti penting secara nilai ekonomi. Sebab di daerah ini itu intrusi magma itu sering kali didapati berbagai hasil mineral seperti intan, tembaga, besi, emas, perak, dan mineral logam serta non-logam lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada ekstrusi magma. Nah, jika tadi intrusi magma itu merupakan magma yang keluar dari lapisan bumi tetapi tidak sampai ke permukaan, jadi ekstrusi magma itu dapat dikatakan yaitu sebagai suatu proses keluarnya magma dari dalam lapisan bumi dan sampai ke permukaan bumi. Nah, dari peristiwa ekstrusi magma itu menghasilkan suatu hasil diantaranya yaitu yang pertama ada lapa. Lapa itu merupakan magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Itu lapa ya. Kemudian hasil yang kedua itu adalah lahar, yaitu material campuran lapa dan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Jadi beda ya antara lapa dengan lahar itu. Terkadang kita itu menyamakan antara lapa dengan lahar. Jadi sekarang kita tahu ya perbedaan dari lapa dan lahar itu. Kemudian material hasil ekstrusi magma yang selanjutnya yaitu adalah eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Kemudian yang keempat ada ekalasi atau gas asam arang seperti fumurole atau sumber uap air dari zat lemas, ada solfatara atau sumber gas geblerang, dan movet atau gas asam arang. Itu ya, jadi material yang dikeluarkan dari ekstrusi magma tadi. Nah, anak-anak, ekstrusi atau keluarnya magma dari dalam bumi yang sampai ke permukaan bumi itu identik dengan erupsi gunung api atau letusan gunung api ya. Nah, jadi letusan gunung api atau erupsi gunung api itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada erupsi efusif dan ada erupsi eksplosif. Nah, apa bedanya? Nah, erupsi efusif itu adalah erupsi berupa leleran lapa melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api ya. Kemudian sedangkan erupsi eksplosif itu adalah erupsi berupa ledakan
dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata piroklastika berupa bom, lapili, kerikil, debu vulkanik yang keluar bersama-sama dengan gas dan fluida. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya erupsi berdasarkan tempat keluarnya ya. Nah, di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada erupsi linear, ada erupsi areal, dan ada erupsi sentral. Nah, kita bahas satu-satu. Ada erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Kemudian ada erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma itu membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga terbentuklah lubang yang besar di permukaan bumi. Kemudian ada erupsi sentral. Nah, erupsi sentral itu terjadi jika letusan yang terjadi itu keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api. Nah, dari erupsi sentral itu menghasilkan 3 bentuk gunung api. Nah, anak-anak, kalian pernah memperhatikan tidak bahwa setiap gunung api itu memiliki bentuk yang berbeda-beda? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tipe gunung api berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada gunung api tipe perisai. Nah, gunung api tipe perisai itu merupakan sebuah gunung api dengan alas yang luas dan lereng yang landai, dan merupakan hasil erupsi efusif dari magma yang cair. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, erupsi efusif itu apa? Nah, sini ada yang tahu tidak contoh gunung api yang memiliki bentuk perisai? Silahkan acungkan tangannya. Iya, Ayu, silahkan. Nah, betul ya, contohnya itu adalah pegunungan yang ada di Hawaii, Kepulauan Hawaii ya, betul. Kemudian ada gunung api dengan tipe maar. Nah, gunung api maar ini merupakan hasil eksplosif yang tidak terlalu kuat dan terjadi hanya sekali saja. Nah, kemudian ada yang bisa berikan contohnya? Oke, jadi contohnya itu ada di Jawa Timur ya, Gunung Lamongan dengan kawahnya Klakah. Kemudian ada gunung api tipe strato atau kerucut ya. Nah, gunung api tipe kerucut ini merupakan hasil efusif dan eksplosif ya, yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut, menyebabkan di sana sini itu terbentuk kerucut gunung api, sehingga bentuk gunung api itu tidak teratur. Misalnya, ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, betul. Salah satunya yaitu Gunung Kerinci. Kemudian ada Gunung Merapi, Gunung Ciremai, Semeru, dan Gunung Batur. Serta ada Gunung Fujiyama di Jepang. Betul sekali. Nah, anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Nah, perlu kita ketahui bahwa gunung api yang akan meletus itu memperlihatkan tanda-tanda yang dicirikan dengan yang pertama, suhu di sekitaran gunung api itu menjadi naik, lebih panas. Kemudian yang kedua, yaitu mata air di sekitaran gunung api menjadi kering. Kemudian selanjutnya, ciri gunung api yang akan meletus itu sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai dengan getaran atau gempa ya. Kemudian, akibat dari suhu yang naik, tumbuhan juga sekitaran gunung itu akan menjadi layu, dan binatang-binatang di sekitaran gunung itu mengalami migrasi atau turun ke permukaan. Nah, tanda-tanda yang sudah Ibu sebutkan tadi itu menandakan intrusi magma yang terus mendesak ke permukaan bumi. Nah, apabila desakan itu cukup kuat, maka yang terjadi adalah letusan gunung api. Nah, setelah letusan terjadi, maka gunung itu akan mengalami istirahat. Tetapi aktivitas gunung tersebut masih berlangsung, sehingga pada suatu saat akan mengeluarkan tanda-tanda keaktifannya kembali. Nah, fenomena bentuk permukaan bumi itu tidak hanya terjadi selama proses vulkanisme, tetapi memperlihatkan juga bentukan lain dari pasca vulkanik atau post-vulkanik, yaitu suatu fase pada sebuah gunung berapi yang tidak memperlihatkan gejala keaktifannya. Seperti itu ya. Kemudian apa saja sih gejala pasca vulkanik itu? Nah, yang pertama adalah
terdapat sumber air yang banyak mengandung mineral, terutama belerang. Contohnya itu seperti di daerah Ciater dan Cipanas, Jawa Barat, serta Baturaden di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua terdapat geyser. Apa itu geyser? Geyser itu merupakan semburan air panas yang keluar secara berkala dari celah-celah batuan. Ini tuh contohnya ada di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian yang ketiga terdapat ekalasi atau sumber gas berupa fumarola, solfatara, dan novet. Itu tadi ya anak-anak seputar dari proses vulkanisme itu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Tidak ada ya? Jadi kalian sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian sudah paham. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin memberi kalian tugas. Keberadaan gunung api di suatu wilayah itu tentunya memberikan dampak ya. Coba tulis dampak positif dan negatif apa saja dari adanya aktivitas vulkanisme terhadap kehidupan. Silahkan kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, sekarang sudah waktunya untuk kita istirahat. Mungkin itu saja ya materi terkait hari ini, materi tentang proses vulkanisme. Mudah-mudahan kalian tidak puas dan bisa mencari-cari lagi ya di buku maupun internet. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis terlebih dahulu saja ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan bersama-sama ya, insya Allah. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Kita tutup saja kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa membaca-baca kembali materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.